Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Eh, di sini saya ingin bagikan sebuah proyek contoh untuk perkuliahan mata kuliah web programming. Di sini saya membuat tema web untuk pembelajaran kita, untuk pembedahan sebuah website. Di sini saya membuat judul temanya portal berita BSI. Nah, di sini saya menggunakan framework Coordinator 3. Nah, ada tiga. Di sini ada sebuah portal berita yang saya buat di sini. Nah, untuk menjalankan portal berita ini, tahap pertama, nanti silakan teman-teman download link project portal berita ini di deskripsi bawah. Silakan di download. Nanti kalau sudah di download, nanti teman-teman ekstrak filenya, terus nanti teman-teman kopikan filenya di data C. Nah, sebelum melakukan ekstrak file yang tadi di data C, teman-teman harus menginstal SAMPP dahulu. Nah, SAMPP di sini ini fungsinya untuk apa? Ini untuk server lokal kita, di mana project yang kita simpan di sini masih di dalam lokal, otomatis hanya bisa diakses di laptop teman-teman. Nah, untuk menjalankan SAMPP project ini, teman-teman harus menginstal SAMPP 56 versi 56 ke atas karena koordinator PHP 56 ke atas. Nah, di sini saya menggunakan versi yang terbaru SAMPP-nya 74.3. Nanti silakan teman-teman download di SAMPP di Google, nanti silakan cari versi yang terbaru. Nah, kalau sudah diinstal SAMPP-nya, nanti teman-teman jalankan Apache dan MySQL di sini. Nah, cukup ini dua saja. Nah, jika sudah dijalankan SAMPP-nya, nanti teman-teman download project yang saya kasih linknya di bawah. Setelah itu diekstrak, nanti filenya nanti diekstrak, lalu di copy terus lalu dipastekan di data C di folder SAMPP tadi yang teman-teman install aplikasi SAMPP terus di folder htdocs. Terus nanti di sini teman-teman pastekan di sini. Ini project kita namanya. Nah, pas saat klik dibuka foldernya, ini ada berapa folder lagi di dalamnya. Ini namanya portal berita. Nah, nanti teman-teman pastekan file projectnya di sini, di data C, di folder SAMPP, di folder htdocs. Nah, jika sudah teman-teman pastekan di folder di sini, di htdocs, teman-teman import database-nya. Di sini di folder aplikasinya saya ada berikan di folder database, ini ada database-nya. Nanti teman-teman buka di browsernya, ketikkan localhost di sini. Ketikan localhost phpMyAdmin. Nah, di sini teman-teman cukup mengimpor database teman-teman di sini. Di sini lebih mudah untuk mengimpor database-nya menggunakan localhost phpMyAdmin. Nah, pertama untuk melakukan impornya, pertama-tama teman harus melakukan pembuatan nama database yang terlebih dahulu. Nah, di sini nama database-nya tadi DB Berita. Di sini sudah saya buatkan DB Berita. Di sini saya buat ketik lagi DB Berita. DB Berita. Nah, di sini karena udah ada DB Berita, jadi saya berikan contoh di sini saya kasih DB Berita 1. Nah, ini contohnya saja, tetapi nanti teman-teman cukup membuat namanya DB Berita. Ini kalau sudah, nanti saya klik buat di sini, maka nama database yang saya buat tadi sudah terbentuk di sini. Nah, selanjutnya di sini basis data di DB Berita 1. Nah, selanjutnya teman-teman impor di sini. Di sini ada klik tombol impor, klik impor. Terus pilih telusuri di sini. Telusuri. Terus masuk ke folder tadi di data C, terus di SAMPP, di htdocs, di folder project kita tadi, terus di database. Nah, di sini. Ini database yang project ini. Nah, kalau sudah langsung diklik filenya, terus lalu diklik buka. Kalau sudah, di sini data keterangan masuk, import database-nya, terus lalu teman-teman klik kirim di bawah, scroll ke bawah, terus klik kirim. Oke, database yang berhasil dimasukkan. Nah, kalau sudah baru teman-teman ketikkan di sini localhost portal berita. Di sini langsung teman-teman buka di browser localhost portal berita. Nah, maka tampil seperti ini. Nah,
Ini tampilan portal beritanya. Di sini saya memberikan penjelasan sedikit menu apa saja yang ada di portal berita ini contohnya. Di sini ada sign up, sini lakukan pendaftaran. Jadi di mana si user sebelum melakukan pengiriman berita kepada admin, maka si user harus melakukan pendaftaran dulu untuk membuat sebuah akun. Nah, jika sudah melakukan pembuatan akun, nanti si user melakukan login di sini. Nah, isi login yang telah didaftarkan tadi. Nah, di sini juga ada menu login administrator. Di sini langsung tampilkan di 3 akses di sini. Pertama, sini melakukan pendaftaran, masukkan NIM, nama, email, password, terus konfirmasi password yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, kalau sudah, baru lakukan login. Di sini saya sudah melakukan pendaftaran login. Nah, terus ini saya langsung masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal nama sini saya buat Codec Solution. Terus namanya di sini saya bisa Codec Solution @gmail.com. Nah, di sini passwordnya saya samakan dengan username 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga untuk verifikasi password 1, 2, 3, 4, 5. Saya klik account. Oke, saya berhasil melakukan pendaftaran. Saya masuk ke tadi ini saya daftarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasang juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini melakukan account yang saya daftarkan tadi. Nah, di sini ada beberapa menu di bagian user. Di sini ada dashboard, di sini ada kirim berita, di sini ada teman-teman bisa lakukan post berita. Sini ada judulnya. Nah, di sini ada judul, terus di sini ada teksnya, terus ini kategori beritanya apa, terus ini ada gambarnya, gambar berita yang teman-teman kirimkan. Nanti bisa lakukan klik publish untuk beritanya. Di sini contoh misalnya tes berita contoh sini aja lah, belajar membuat website portal berita PSI. Di sini beritanya, di sini saya masukkan tes isi berita. Di sini bisa kategorinya, misalnya tips trik. Sini saya pilih masuk gambar. Saya pilih dulu gambarnya. Oke, sini gambar, terus saya klik publish. Nah, di sini beritanya. Nah, di sini keterangan teman-teman, sini ada post berita tadi, sini terus ada list berita. Di sini keterangannya belum publish. Jadi di saat si user melakukan pengiriman berita, maka berita di sini perlu divalidasi oleh sisi admin. Nah, apakah berita ini layak ditampilkan di halaman depan atau tidak? Nah, jika layak, maka nanti sisinya langsung keterangannya publish di sini. Keterangannya publish. Nah, jika tidak layak, masih belum diperiksa, maka keterangannya belum publish, seperti itu. Jadi, teman juga bisa lakukan pengeditan berita di sini, berita yang perlu diedit. Juga bisa lakukan penghapusan jika ada kesalahan. Seperti itu. Ini juga bisa menambahkan berita di sini. Oke. Selanjutnya sini ada menu, ini sudah data pribadi. Dan data pribadi sini ada data session kita lakukan login tadi. Di sini ada kirim pesan. Nah, kirim pesan di sini pesan yang dikirimkan untuk sisi si admin apakah ada pertanyaan di sisi berita, silakan teman-teman bisa melakukan pengiriman berita di sisi admin seperti itu. Nah, kalau sudah di sini kita saya logout. Nah, ini untuk sisi user. Nah, sekarang kita kembali ke sisi admin. Oke, di sini ada klik login admin, maka akan tampil seperti ini admin. Di sini user dan admin, terus password juga admin. Sekarang diklik login, maka tampilan seperti ini, tampilan di sisi adminnya. Nah, di sini ada dashboard, di sini juga ada post berita. Nah, di sini bedanya post berita dengan sisi user dan post admin bedanya. Kalau di sisi user, maka perlu divalidasi apakah data tersebut berhak ditampilkan atau tidak. Nah, kalau di sisi admin, saat di post berita, maka berita langsung tampil karena langsung sisi admin yang punya akses fullnya, seperti itu. Di sini juga sama tadi penginputan beritanya, pilih kategori, masukkan gambar. Di sini list berita yang diinputkan admin, ini beritanya langsung tampil semua karena sisi admin tidak perlu validasi lagi.
Nah, kalau di sini ada kategori berita yang akan diinputkan apa kan di sini. Nah, baru terakhir di sini ada pengajuan berita. Nah, pengajuan berita di sini perlu divalidasi di sini yang kita inputkan tadi. Ini perlu di statusnya apakah publish atau tidak publish seperti itu. Misal data ini layak di publish, maka langsung ditampil publish. Jika ini tidak layak di publish, maka biarkan status masih belum publish di sini. Oke, di sini saya buat statusnya di publish. Oke, maka statusnya langsung tampil di sini. Kita cek di tanggal di depan. Ini maka beritanya sudah tampil di sini. Ini isi berita yang kita inputkan tadi. Oke, ini untuk beritanya. Kalau di sini data user daftar tadi, di sini yang kode solution yang saya daftarkan tadi. Nah, di sini user dan passwordnya sama di sini tadi. Buat daftarnya. Selanjutnya di sini ada galeri album. Di sini album foto-foto yang teman-teman bisa tampilkan di bagian depan. Di sini paling bawah nih, galeri beritanya sini. Gambar apa yang mau ditampilkan? Itu di album. Kalau di sini data pengguna di sini data pengguna user adminnya yang bisa punya akses untuk melakukan login atau input berita di administrator. Di sini bisa melakukan penambahan data pengguna. Nah, kalau di sini inbox di sini untuk pesan yang dikirimkan oleh si user tadi. Nah, ini mungkin itu saja dari beberapa menu dari administrator. Bisa saya logout, dan sini tampilan beritanya. Ini tampilan berita, contoh berita yang kita buat untuk belajar sebuah framework coordinator dengan mudah. Nah, di sini bahasa codingannya sangat mudah dipelajari. Silakan teman-teman bedah program ini. Kita nanti belajar sama-sama. Jika ada yang bertanyakan atau yang masih kurang paham untuk alur program ini, silakan di komen di bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya sharekan untuk tutorial pembuatan peta berita. Peta berita menggunakan framework koordinator 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.